Ya, kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel TV masa kini. Ya, kita lanjutkan lagi dengan Kak BC. Boleh dilanjutkan tadi yang Iya. sempat terpotong, silahkan. Iya. Itu kembali lagi bahwa sebenarnya hak untuk mendapatkan pendidikan itu adalah hak semua gitu, mau dia laki-laki atau perempuan. Nah, kalau sekarang kan kita nih harus bersyukur sama tokoh-tokoh emansipasi perempuan gitu, tokoh-tokoh yang istilahnya memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan gitu, bisa melanjutkan sekolahnya, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa beraktivitas di ruang publik. Ya. Karena kan tadi seperti yang dibilangnya sama presenter kita, selama ini tuh perempuan terkesan hanya berada di dunia domestik gitu, di dalam rumah. Jadi wilayahnya dia itu seolah-olah hanya di dalam rumah. Padahal sebenarnya potensi perempuan jika dimaksimalkan itu malah bisa jauh lebih besar, lebih maksimal, lebih hebat gitu jika mau dibandingkan dengan yang laki-laki. Jadi kalau saya sih sebenarnya jangan bicarakan dia sebagai perempuan gitu, tetapi dia sebagai seorang manusia yang punya kapasitas, yang punya kemampuan dan hak yang sama dengan sesama manusia gitu, seperti itu. Karena dikotomi dia sebagai perempuan, dia sebagai laki-laki itu seperti memberi sekat-sekat gitu, bahwa ini ruangnya, ada gap ya? Iya, ada gap. Ini ruangnya untuk perempuan, jadi perempuan tidak bisa ke sini gitu, karena bukan tempatnya dia gitu. Kemudian karena ini ruangnya laki-laki, jadi laki-laki tidak bisa ke ruang yang perempuan karena itu bukan tempatnya dia, kayak seperti itu. Jadi penting gitu untuk memahami kapasitas yang bisa kita maksimalkan gitu. Dan kemudian kenapa penting mengenali kapasitas diri sendiri, maksimalisasi kapasitas pengetahuan yang kita miliki itu karena untuk bisa membuat kita mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan pendidikan, ya, pendidikan itu sangat penting gitu, karena ya pendidikan itu salah satu adalah jalan, walaupun bukan satu-satunya, tapi jalan yang bisa mengubah hidup kita gitu, seperti itu. Contoh nih, kalau kita bukan anak raja, kita bukan anak orang kaya, kita bukan siapa-siapa, bukan anak tokoh ulama gitu dan segala macam. Satu-satunya yang bisa mengubah gitu kehidupan kita, yang bisa mensejajarkan kita dengan anak bangsawan darah biru, dengan demo orang darah kaya. biru. Itu siapa? Itu apa gitu? Adalah pendidikan. Jadi makanya kenapa sangat penting gitu. Sama juga dalam konteks strata-strata sosial, perempuan bisa membuktikan dirinya gitu, bisa berdiri sejajar dengan rekan kerjanya, dengan partnernya yang apakah dia laki-laki atau dengan laki-laki gitu, atau sesama perempuan, itu adalah melalui pendidikan gitu. Jadi relevan ya, Iya, sekarang betul. hari ini perempuan itu mutlak tinggi pendidikannya, bukan perlu lagi tapi mutlak. Iya, wajib lah. Gitu, Luar ya. biasa. Nah, kita bergeser sedikit, Iya. walaupun sedikit ada miripnya juga. Nah, bagaimana perspektifnya Kak Bece nih mengenai seorang perempuan? Apakah perempuan ini perlu atau enggak masalah karirnya itu lebih tinggi dari laki-laki, ataukah idealnya harus setara atau nggak apa-apa di bawahnya secara karir ya, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya ternyata lebih tinggi, jangan-jangan nih ada gap, ada kesenjangan yang bakalan terjadi di mana perempuan ini memiliki sikap yang 360 derajat berubah yang tidak diharapkan kepada laki-laki. Apakah laki-laki dalam hal ini adalah bapaknya, adik laki-lakinya, kakak laki-lakinya, atau suaminya. Karena bisa saja hal ini ya, ketika misalnya wanita lebih tinggi itu menimbulkan ketidakpatuhan, ketidaksolehan, lancang, atau tidak menjadi imam lagi padahal harus menjadi imam. Ketika tidak menjadi imam, makmum lagi karena sudah dianggap bahwa oh saya tinggi nih gitu. Kemudian tiba-tiba timbul kesombongan. Apakah itu menjadi sebuah kekhawatiran untuk pendapatnya Kak BC ini ke perempuan-perempuan yang ternyata lebih tinggi dari laki-laki karirnya, atau seperti apa Kak? Kalau saya sih sebenarnya melihat kalau dalam konteks dia masih sendiri gitu, sebenarnya kesempatan
kesempatan melanjutkan pendidikan untuk meraih pengetahuan atau keterampilan setinggi-tingginya itu sangat penting gitu. Karena nanti akan dibutuhkan untuk kehidupannya dia, apakah dia akan menikah kelak dan seterusnya untuk keberlanjutan kehidupan. Karena kan skill walaupun istilahnya kayak pengetahuan, keterampilan itu bisa didapatkan tidak melalui sekolah formal, bisa juga non formal, tetapi dalam konteks pendidikan itu sangat penting gitu. Kalau karir Kak seperti kalau apa? Kalau karir sih menurut saya pendidikan itu penting gitu ya, dan tapi bagi perempuan kalau menurut saya sih penting untuk menempatkan hormat gitu ya, hormat, etika gitu. Jadi dalam konteks kayak saya nih di Universitas Bosowa. Jadi kita itu di Universitas Bosowa contohnya di dalam konteks para pengajar gitu, malah tidak ada gap dia laki-laki atau perempuan gitu. Tetapi yang ditonjolkan adalah penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan. Jadi kalau istilahnya kita membutuhkan seorang yang memang menguasai pengetahuan atau isu-isu Timur Tengah contohnya, tidak ada gap bahwa dia harus laki-laki yang dipanggil, tidak, tapi siapa yang menguasai bidang itu gitu. Jadi bukan dia laki-laki dan perempuannya, tetapi yang menguasai bidang itu siapa gitu. Ada contoh yang sangat simpel nih Kak, tapi ini terjadi di lapangan di mana wanita jauh lebih tinggi karirnya. Contoh seperti artis nih, ketika artis memiliki penghasilan lebih tinggi dari suaminya atau penghasilan lebih tinggi dari ayahnya, maka dia akan berubah. Dan ini contoh nyata, seperti gampang cerai lah, tidak hormat sama suami lah, kemudian tidak mendengarkan bapaknya lah, kemudian menzolimi adiknya lah, ya kan, tidak patuh lagi sama kakak laki-lakinya lah. Karena ini kesenjangan seperti ini akibat dari kenaikan karir Kak, yang membuat dia arogan seperti itu. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu Kak? Bagaimana? Adakah pencegahan untuk kita tetap normal gitu, walaupun kita tinggi sebagai seorang perempuan Kak, kayak gitu? Nah, kalau saya sih sebenarnya melihat itu tadi, bagaimana memposisikan kita gitu, dirinya kita. Kalau contohnya perempuan nih, kalau tadi di dunia kerja, jadi memposisikan bahwa kita adalah rekan kerja gitu. Jadi sebagai rekan kerja, apa yang penting? Kalau rekan kerja dalam kapasitasnya sebagai dosen adalah pengetahuan gitu dan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi bukan dalam memahami bahwa kita ini memposisikan diri sebagai orang yang seharusnya menguasai ilmu dan pengetahuan tersebut digunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi tujuannya itu untuk itu kebaikan. Kalau di keluarga contohnya kita memposisikan diri sebagai orang yang istilahnya perempuan, mungkin perempuan yang memiliki karir yang bagus dari yang adik-beradiknya yang lain. Kita harus punya tujuan gitu untuk kita selama ini punya tujuan memiliki karir yang bagus, pendapatan yang bagus, itu untuk apa gitu? Digunakan untuk apa di keluarga? Apakah memang jadi istilahnya kembali lagi ke tujuannya. Oke, baik, kita tahan dulu. Wait a minute. Ya, stay tune pemirsa, don't go anywhere, tetaplah bersama kami Good People di Bukan Perempuan Biasa.